Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur ini dengan NIM 14194745 dari kelas BKM 4, konsentrasi manajemen rumah sakit dan merupakan mahasiswa dari Stikes Kuliah Global Jakarta. Baiklah, pada video durasi singkat di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum tanin. Nah, jadi tanin di sini tuh merupakan senyawa fenolik yang alami yang berupa endapan protein dalam larutan berair. Nah, di mana tanin di sini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Nah, tanin di mana tanin di sini tuh banyak ditemukan di bagian daun, kemudian bagian batang, kemudian di mana rasanya ini di sini tuh kelat. Kemudian tanin di sini tuh berfungsi sebagai antiseptik, antitoksin. Nah, di mana tanin ini tuh di sini tuh bisa larut dalam air, kemudian gliserol dan aseton. Kemudian pada praktikum tanin di sini, adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini tuh yang pertama bahannya itu ada serbuk tapak darah, serbuk lempuyang, kemudian serbuk gambir dan teh hijau. Nah, alatnya di sini tuh yang pertama gelas kimia 100 ml, gelas kimia 300 ml, kemudian corong, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada tabung preaksi, kemudian ada gelas ukur 10 ml, kemudian ada gelas ukur 50 ml. Nah, kemudian di sini preaksinya itu yaitu gelatin 1%. Kemudian cara kerjanya yang pertama, kita masukkan bahan-bahannya, bahan-bahan yang tadi sudah saya sebutkan, kita masukkan ke dalam gelas kimia. Nah, untuk serbuk tapak darah kita masukkan sebanyak 1 sendok teh, serbuk lempuyang, kemudian serbuk gambir juga 1 sendok teh, dan untuk teh hijau sendiri di sini kita masukkan sebanyak 5 sendok teh. Jadi antara dari 4 bahan tersebut yang berbeda itu serbuk teh hijau, di mana kita masukkan itu 5 sendok. Kemudian cara yang kedua kita akan menambahkan pelarut yaitu Aquades sebanyak 20 ml pada tiap-tiap bahan. Kemudian khusus untuk teh hijau kita akan menambahkan pelarut sebanyak 50 ml. Kemudian pelarut sebanyak 50 tersebut kita aduk hingga rata, lalu kita naikkan ke atas kompor. Nah, setelah kita naikkan ke atas kompor, untuk lempuyang dan gambir di sini tuh cukup hangat saja. Sedangkan untuk teh hijau kita panaskan sampai volume pelarut itu tuh menyusut hingga setengahnya. Nah, kemudian setelah hangat, kemudian lempuyang dan gambir kita turunkan dari kompor, lalu kita saring dengan menggunakan kertas saring. Nah, setelah itu volume air akan mulai menyusut gitu ya. Kita angkat untuk teh hijaunya, lalu kita saring dengan menggunakan kertas saring. Dimana setelah itu kita akan singkirkan corong dari tabung reaksinya. Nah, setelah itu kita akan mengamati warna filtrat sebelum kita beri reaksi. Nah, di mana di sini untuk lempuyangnya itu warna filtratnya itu adalah kuning bening. Kemudian untuk gambir warna filtratnya itu berwarna coklat tua. Kemudian tapak darah itu warnanya filtrat dan coklat tua. Kemudian untuk teh sendiri itu warna filtratnya itu coklat tua. Kemudian langkah yang ketiga, selanjutnya yaitu kita akan menguji dengan preaksi, yaitu preaksinya di sini tuh yaitu gelatin 1%. Nah, jadi perlu kita ketahui suatu filtrat ataupun sampel dinyatakan positif mengandung gelatin apabila di dalam setelah kita melakukan pengujian di situ tuh terdapat yang namanya endapan. Nah, kemudian masing-masing filtrat di sini tuh kita akan tambahkan preaksi gelatin 1% sebanyak 1 ml, diukur dengan menggunakan gelas ukur. Dimana untuk lempuyang setelah kita tambahkan preaksi gelatin 1% sebanyak 1 ml, warna filtratnya itu coklat muda dan tidak ada endapan. Kemudian yang kedua, untuk gambir setelah kita tambahkan preaksi gelatin 1% sebanyak 1 ml juga itu warna filtratnya coklat muda dan terdapat endapan. Kemudian
Untuk sampel yang ketiga, pada tapak darah setelah kita berikan preaksi gelatin 1% sebanyak 1 mili, warna filtratnya di sini tuh menjadi coklat tua. Kemudian di bawah tabung preaksinya itu atau hasilnya itu tidak ada endapan atau tidak terbentuk endapan. Kemudian untuk sampel yang terakhir, untuk teh setelah kita tambahkan gelatin 1%, di mana menghasilkan warna coklat muda dan di bawahnya itu terdapat endapan. Nah, jadi kesimpulan untuk sampel gambir di sini tuh dan teh, jadi kesimpulan untuk sampel gambir dan teh, karena terdapat endapan, 2 sampel dinyatakan positif mengandung tanin, sedangkan untuk filtrat atau sampel lempuyang dan tapak darah setelah kita tambahkan reaksi sebanyak 1 mili dan diamati tidak terjadi endapan. Nah, jadi hanya yang terdapat endapan ataupun positif tanin di sini itu yaitu tanaman gambir dan jadi kesimpulan pada videonya ini yang positif tanin yaitu teh dan gambir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video durasi singkat kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.